Halo semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Malam ini saya akan membawakan sebuah cerita horor fiksi yang mungkin akan membuat kalian berpikir dua kali sebelum membuka sebuah pintu yang dilarang. Cerita ini berjudul Pintu yang Tidak Pernah Boleh Dibuka. Jadi sebelum cerita dimulai, pastikan kalian sudah berada di tempat yang nyaman, matikan lampu jika berani dan gunakan headset agar suasana terasa lebih menegangkan. Dan seperti biasa, cerita ini hanyalah fiksi untuk hiburan semata. Sekarang mari kita masuk ke dalam kisahnya. Hujan turun pelan sejak sore tadi. Langit di atas desa Karangjati terlihat gelap lebih cepat dari biasanya. Jalan kecil yang menghubungkan desa dengan kota mulai sepi. Hanya suara jangkrik dan angin malam yang terdengar dari balik pepohonan bambu. Di ujung desa berdiri sebuah rumah tua yang sudah puluhan tahun kosong. Rumah itu besar, berdinding kayu gelap, dengan atap tinggi yang mulai rapuh dimakan usia. Orang desa menyebutnya rumah sastro. Tidak ada yang berani mendekat setelah matahari tenggelam. Konon katanya, di dalam rumah itu ada sebuah pintu tua berwarna hitam yang tidak pernah boleh dibuka oleh siapapun. Banyak orang pernah mencoba mencari tahu isi ruangan di balik pintu itu. Namun tidak ada satupun yang kembali dengan keadaan normal. Sebagian hilang tanpa jejak, sebagian lagi ditemukan duduk linglung di pinggir sungai sambil terus berbisik sendiri sampai akhir hidup mereka. Malam itu, seorang pemuda bernama Arga baru saja tiba di desa tersebut. Usianya 24 tahun. Tubuhnya tinggi kurus dengan wajah lelah karena perjalanan panjang dari Jakarta. Ia datang setelah menerima kabar bahwa pamannya meninggal dunia secara mendadak. Pamannya bernama Pak Wiryo, satu-satunya keluarga yang masih ia miliki. Arga turun dari mobil tua milik warga yang mengantarnya dari terminal. Pak sopir memandang rumah besar di ujung jalan itu dengan wajah tidak nyaman. "Itu rumah pamanmu?" Arga mengangguk pelan. "Memang, kenapa rumah itu?" Pak sopir diam beberapa detik sebelum menjawab. "Kalau malam jangan keluar kamar. Apapun suara yang kamu dengar." Arga tersenyum kecil. "Bapak percaya cerita hantu?" "Saya percaya karena adik saya pernah masuk ke rumah itu malam-malam." Arga mulai tertarik. Terus, Pak sopir menelan ludah. Dia pulang 3 hari kemudian sambil nangis darah dari matanya. Suasana mendadak sunyi. Hanya suara hujan yang memukul atap mobil. Pak sopir tidak melanjutkan ceritanya lagi. Ia segera pergi setelah menurunkan koper Arga. Pemuda itu berdiri sendiri di depan rumah besar peninggalan pamannya. Pintu kayunya terbuka sedikit, seolah ada seseorang yang sedang menunggunya masuk. Arga menarik napas panjang lalu melangkah masuk ke dalam rumah. Bau kayu lembab langsung memenuhi hidungnya. Ruangan di dalam sangat gelap meski lampu minyak masih menyala redup di sudut ruang tamu. Foto-foto tua tergantung di dinding. Sebagian sudah rusak dan berjamur. Arga berjalan perlahan sambil memanggil nama pamannya meski tahu lelaki tua itu sudah meninggal. Tidak ada jawaban, hanya suara langkah kakinya sendiri. Tiba-tiba terdengar suara kursi kayu bergeser dari lantai atas. Kreet, Arga langsung mendongak, matanya menatap tangga tua yang gelap. Beberapa detik ia hanya berdiri diam. Lalu suara itu terdengar lagi. Kali ini seperti ada seseorang yang sedang menyeret sesuatu di lantai atas. Arga mencoba berpikir logis, mungkin tikus, atau kayu rumah yang mulai lapuk. Ia memberanikan diri naik ke lantai 2 sambil membawa lampu minyak. Lorong panjang terbentang di depannya. Dinding kayu tua terlihat dipenuhi noda hitam seperti bekas terbakar. Ada 5 pintu di lorong itu. 4 pintu terlihat biasa, namun 1 pintu berada paling ujung. Warnanya hitam pekat, berbeda dari pintu lain. Di permukaannya terdapat goresan aneh, seperti bekas kuku. Arga melangkah mendekat perlahan. Entah kenapa udara di sekitar pintu itu terasa jauh lebih dingin. Saat tangannya hampir menyentuh gagang pintu, tiba-tiba terdengar suara nenek tua berbisik tepat di belakang telinganya. "Jangan dibuka." Arga langsung membalik tubuhnya dengan kaget. Namun lorong itu kosong. Tidak ada siapa-siapa. Napasnya mulai tidak beraturan. Ia mencoba menenangkan diri.
Mungkin cuma halusinasi. Namun saat ia kembali melihat pintu hitam itu, sesuatu membuat tubuhnya membeku. Pintu tadi sekarang sedikit terbuka. Padahal beberapa detik lalu tertutup rapat. Celah gelap terlihat di antara daun pintu. Dari dalamnya keluar bau busuk menyengat seperti bangkai basah. Arga mundur pelan. Jantungnya berdetak keras. Lalu terdengar suara pelan dari balik pintu. Seperti ada seseorang mengetuk dari dalam ruangan. Arga menahan napas. Suara itu berubah menjadi garukan panjang. Seolah kuku panjang sedang menggesek kayu dari balik pintu. Lalu terdengar suara wanita menangis. Pelan sekali, samar, namun jelas berasal dari dalam ruangan itu. Arga mulai merasa tubuhnya dingin. Ia buru-buru mundur menjauh. Saat itulah lampu minyak di tangannya tiba-tiba padam. Gelap total. Lorong itu berubah sunyi. Tidak ada suara apapun selama beberapa detik. Lalu terdengar suara langkah kaki. Bukan dari depan, melainkan dari belakangnya. Pelan, berat. Arga tidak berani menoleh. Tubuhnya gemetar. Ia bisa merasakan ada sesuatu berdiri sangat dekat di belakangnya. Bau busuk menusuk hidungnya semakin kuat. Kemudian suara parau terdengar tepat di telinganya. "Kamu anak berikutnya." Arga langsung berlari menuruni tangga sambil hampir terjatuh. Ia menabrak meja ruang tamu hingga lampu minyak lain jatuh pecah ke lantai. Dengan napas terengah-engah ia keluar rumah dan berdiri di bawah hujan deras. Tubuhnya basah kuyup, namun ia masih bisa mendengar suara ketukan dari lantai atas rumah itu. Dan samar-samar terlihat seseorang berdiri di jendela lantai 2. Wajahnya pucat, matanya hitam kosong. Tersenyum ke arah Arga tanpa bergerak sedikit pun. Padahal lantai atas tadi kosong. Hujan masih turun saat Arga berdiri di halaman rumah tua itu. Dadanya naik turun menahan napas yang belum stabil. Air hujan membasahi rambut dan bajunya, tetapi dingin yang ia rasakan bukan berasal dari cuaca malam. Matanya terus menatap jendela lantai 2. Sosok pucat tadi masih berdiri di sana. Diam. Tidak bergerak sedikit pun. Wajahnya samar tertutup gelap malam, namun senyum tipis di bibirnya terlihat jelas. Arga mundur beberapa langkah. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa semua itu hanya bayangan. Mungkin rasa lelah karena perjalanan panjang. Mungkin pikirannya terlalu tegang setelah mendengar cerita warga desa. Namun saat petir menyambar langit, cahaya putih sesaat menerangi rumah tua itu. Dan sosok di jendela tadi menghilang. Arga langsung memalingkan wajah. Ia tidak ingin melihat ke arah atas lagi. Malam semakin larut dan hujan tidak menunjukkan tanda akan berhenti. Tidak ada penginapan di desa itu. Rumah warga pun berjauhan. Dengan terpaksa Arga kembali masuk ke dalam rumah. Langkah kakinya terasa berat. Pintu kayu ia tutup perlahan lalu menguncinya rapat. Rumah itu kembali sunyi. Hanya suara air hujan yang terdengar dari luar. Arga memilih tidur di ruang tamu. Ia tidak berani naik ke lantai 2 lagi. Ia menyalakan 2 lampu minyak sekaligus agar ruangan tidak terlalu gelap. Koper miliknya dijadikan sandaran kepala di atas sofa tua. Namun matanya tidak bisa terpejam. Pikirannya terus memikirkan pintu hitam di ujung lorong itu. Dan suara yang berbisik di telinganya. "Kamu anak berikutnya." Kalimat itu terus terngiang. Arga memejamkan mata sambil mencoba tidur. Entah sudah berapa lama ia berbaring, tiba-tiba terdengar suara pelan dari arah dapur. Klek, seperti suara pintu dibuka. Arga langsung membuka mata. Ia duduk perlahan sambil menahan napas. Beberapa detik rumah itu kembali sunyi. Lalu terdengar suara lain. Suara piring bergesekan. Seolah ada seseorang sedang makan di dapur. Arga meraih lampu minyak dengan tangan gemetar. Ia berjalan perlahan menuju dapur. Lantai kayu berderit setiap kali diinjak. Suara itu semakin jelas. Sesampainya di depan dapur, Arga menghentikan langkahnya. Ruangan itu gelap, namun ada suara kunyahan pelan dari dalam. Ceklek, Arga menelan ludah lalu mengangkat lampu minyak lebih tinggi. Cahaya redup mulai menerangi isi dapur. Dan saat itulah tubuhnya membeku. Seorang nenek tua duduk membelakangi dirinya di meja makan.
Rambutnya panjang kusut sampai menyentuh lantai. Tubuhnya kurus kecil. Ia sedang memakan sesuatu dari piring besar. Suara kunyahannya terdengar lambat dan basah. Arga tidak berani bergerak. Nenek itu perlahan berhenti mengunyah. Lalu kepalanya bergerak sedikit, seperti sadar ada seseorang di belakangnya. Arga mundur pelan, namun lantai kayu mengeluarkan bunyi keras. Krek, nenek itu langsung berhenti bergerak. Sunyi. Beberapa detik kemudian kepalanya mulai berputar perlahan ke belakang. Tidak seluruh tubuhnya, hanya kepalanya. Sampai lehernya berbunyi patah. Krek, wajah pucat penuh darah menatap Arga. Matanya putih seluruhnya. Mulutnya hitam penuh cairan pekat. Dan di atas meja terlihat jelas apa yang sedang ia makan. Tumpukan jari manusia. Arga langsung mundur dengan napas memburu. Lampu minyak hampir jatuh dari tangannya. Nenek itu tersenyum lebar, lalu berbicara dengan suara serak. Dia sudah bangun. Arga lari meninggalkan dapur tanpa berani melihat lagi. Ia kembali ke ruang tamu sambil gemetar hebat. Namun saat sampai di ruang tamu, tubuhnya langsung berhenti. Pintu depan rumah terbuka lebar. Padahal tadi ia sudah menguncinya. Angin malam masuk perlahan menggoyangkan tirai tua. Arga menatap pintu itu dengan bingung. Kemudian terdengar suara langkah kaki dari lantai atas. Langkah berat, pelan, seolah seseorang sedang turun tangga. Arga menoleh perlahan, dan sesuatu mulai terlihat dari kegelapan lantai 2. Sepasang kaki pucat, turun satu demi satu melewati anak tangga. Arga tidak bisa bergerak, tubuhnya seperti kehilangan tenaga. Sosok itu terus turun perlahan. Tubuhnya sangat tinggi, kurus, tangannya panjang hampir menyentuh lantai. Wajahnya tertutup rambut hitam panjang. Namun dari sela rambutnya terlihat senyum yang terlalu lebar untuk wajah manusia. Setiap langkahnya membuat tangga kayu berbunyi keras. Arga mundur sambil menangis panik. Sosok itu berhenti di tengah tangga. Kepalanya miring perlahan, lalu terdengar suara kecil keluar dari balik rambutnya. Bukakan pintunya. Arga menggeleng cepat. Apa? Bukakan pintunya. Suaranya kini berubah menjadi banyak suara sekaligus. Suara wanita, suara anak kecil, suara laki-laki tua. Semua bercampur menjadi satu. Bukakan pintunya. Lampu minyak di ruang tamu mulai berkedip. Udara berubah sangat dingin. Dan dari lantai atas terdengar suara ketukan keras dari pintu hitam itu. Seluruh rumah bergetar pelan. Arga menutup telinganya sambil berteriak ketakutan. Namun suara ketukan itu semakin keras. Sosok tinggi di tangga perlahan mengangkat tangannya. Jarinya panjang hitam seperti akar pohon mati. Lalu ia menunjuk ke arah lantai atas. Dia lapar. Tiba-tiba seluruh lampu minyak padam bersamaan. Gelap total memenuhi rumah. Dan di tengah kegelapan itu, Arga mendengar sesuatu berlari sangat cepat dari arah tangga menuju dirinya. Arga menjerit sambil menjatuhkan tubuhnya ke lantai. Suara langkah cepat itu berhenti tepat di depan wajahnya. Gelap memenuhi seluruh rumah. Tidak ada cahaya sedikit pun. Hanya suara napas berat terdengar sangat dekat. Basah, pelan, seolah sesuatu sedang mencium bau tubuhnya. Arga menahan napas sambil gemetar hebat. Lalu terdengar suara bisikan kecil. Kamu mirip ayahmu. Arga membeku. Suara itu bukan suara makhluk tadi. Suara itu terdengar seperti suara seorang perempuan tua. Lembut namun sangat dingin. Beberapa detik kemudian lampu minyak di sudut ruang tamu menyala sendiri. Cahayanya redup berkedip pelan. Arga perlahan membuka mata. Sosok tinggi tadi sudah tidak ada. Namun kini seorang nenek duduk di kursi dekat jendela. Tubuhnya sangat kurus. Kulit wajahnya keriput pucat seperti mayat. Rambut panjang putihnya menutupi sebagian wajah. Matanya kosong menatap Arga tanpa berkedip. Arga langsung mundur perlahan. Nenek itu berbicara pelan. Kamu cucu Sastro. Arga tidak menjawab. 30 tahun lalu ayahmu juga datang ke rumah ini. Jantung Arga terasa berhenti sesaat. Ia tidak pernah mengenal ayahnya sejak kecil. Ibunya hanya mengatakan bahwa ayahnya menghilang saat Arga masih bayi. Nenek itu tersenyum tipis.
Dia membuka pintunya. Suasana rumah mendadak terasa lebih dingin. Dari lantai atas kembali terdengar suara ketukan. Nenek itu menoleh ke arah tangga dengan wajah takut. Itu bukan pintu biasa. Arga memberanikan diri bertanya, apa sebenarnya yang ada di sana? Nenek itu diam beberapa saat sebelum menjawab dengan suara lirih. Tempat mengurung sesuatu yang tidak bisa mati. Lampu minyak kembali berkedip. Bayangan hitam mulai bergerak di dinding rumah. Nenek itu melanjutkan cerita. Dulu leluhur keluargamu menemukan makhluk itu di hutan belakang desa. Banyak warga hilang dimakan olehnya. Akhirnya makhluk itu dikurung di ruangan atas memakai pintu hitam yang dibuat khusus. Arga mulai merasakan kepalanya pusing. Kalau begitu kenapa tidak dihancurkan saja? Karena siapapun yang mencoba membunuhnya akan menjadi bagian darinya. Suara ketukan di lantai atas semakin keras. Debu mulai jatuh dari langit-langit rumah. Nenek itu memandang Arga dengan mata penuh ketakutan. Ayahmu membuka pintu itu karena mendengar suara ibumu dari dalam. Tubuh Arga langsung menegang. Mustahil. Makhluk itu bisa meniru suara orang yang kita sayangi. Napas Arga mulai berat. Ayahmu mati malam itu, tapi tubuhnya tidak pernah ditemukan. Tiba-tiba terdengar suara perempuan menangis dari lantai atas. Suara itu sangat dikenal Arga. Ibu. Arga langsung berdiri. Itu benar-benar suara ibunya. Suara yang selalu ia dengar sejak kecil. Arga, tolong ibu. Suara tangisan itu terdengar lemah dan penuh penderitaan. Buka pintunya. Arga mulai berjalan menuju tangga. Nenek tua langsung berteriak pelan. Jangan dengarkan. Namun suara ibunya kembali terdengar. Arga, ibu takut. Air mata mulai jatuh dari mata Arga. Langkahnya terus naik menuju lantai 2. Lorong panjang itu kembali gelap dan dingin. Pintu hitam di ujung lorong terlihat bergetar pelan. Dari celah bawah pintu keluar cairan hitam pekat seperti darah busuk. Ibu di sini. Suara itu terdengar sangat jelas. Arga berdiri tepat di depan pintu. Tangannya gemetar. Di permukaan pintu mulai muncul bunyi garukan panjang. Seolah ada puluhan tangan menggores dari dalam. Arga. Suara ibunya kini terdengar menangis. Tolong ibu. Arga memejamkan mata. Lalu perlahan memegang gagang pintu. Udara di sekitar berubah sangat dingin. Dari belakang lorong terdengar nenek tua berteriak. Kalau pintu itu terbuka semuanya selesai. Namun Arga sudah tidak mendengar. Pikirannya dipenuhi suara ibunya. Tangannya mulai memutar gagang pintu. Pintu terbuka sedikit. Bau busuk luar biasa langsung keluar dari dalam ruangan. Lampu minyak di lorong padam satu persatu. Gelap menyelimuti semuanya. Lalu terdengar suara banyak orang tertawa dari dalam ruangan. Pelan. Semakin lama semakin keras. Arga mundur perlahan sambil menahan napas. Dari balik kegelapan ruangan muncul sepasang mata merah menyala. Tinggi sekali, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Lalu terdengar suara berat yang membuat lantai rumah bergetar. Akhirnya, sesuatu mulai keluar perlahan dari balik pintu. Tangannya panjang hitam penuh luka. Tubuhnya dipenuhi wajah manusia yang bergerak-gerak sambil menangis. Dan di tengah dada makhluk itu, Arga melihat wajah ayahnya. Masih hidup, matanya terbuka penuh ketakutan. Lari, itu kata terakhir yang keluar dari mulut ayahnya sebelum wajahnya tenggelam kembali ke dalam daging hitam makhluk tersebut. Arga langsung berlari menuruni tangga. Namun seluruh rumah mulai berubah. Dinding kayu dipenuhi tangan manusia yang keluar sambil meraih tubuhnya. Suara tangisan memenuhi seluruh ruangan. Makhluk itu turun perlahan dari lantai atas. Setiap langkahnya membuat rumah bergetar keras. Arga berhasil mencapai pintu depan. Ia mencoba membukanya. Namun pintu itu tidak bergerak. Dari belakang terdengar suara makhluk itu semakin dekat. Pelan, berat. Arga menangis panik sambil terus menarik pintu. Lalu tangan dingin menyentuh pundaknya dari belakang. Suara berat itu kembali terdengar dekat sekali di telinganya. Keluargamu milikku sekarang. Keesokan paginya warga desa datang ke rumah itu setelah mendengar suara aneh sepanjang malam. Rumah tua itu kembali sunyi.
Pintu depan terbuka perlahan tertiup angin. Namun Arga sudah tidak ada. Yang ditemukan warga hanya sebuah lampu minyak pecah di lantai ruang tamu. Dan di lantai 2, pintu hitam itu kembali tertutup rapat. Tetapi sekarang terdengar suara baru dari balik pintu. Suara seorang pemuda menangis pelan meminta tolong. Suara Arga. Itulah kisah horor berjudul Pintu yang Tidak Pernah Boleh Dibuka. Kadang rasa penasaran bisa membawa seseorang pada sesuatu yang seharusnya tidak pernah disentuh sejak awal. Kalau kalian berada di posisi Arga, apakah kalian akan membuka pintu itu atau memilih pergi meninggalkan rumah tersebut? Tulis jawaban kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini sampai selesai. Jangan lupa dukung channel ini dengan subscribe, like, dan bagikan ke teman kalian agar saya bisa terus membuat cerita horor lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya.